Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang geopolitik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ati Nuria Rohmah, NPM 1915041003. Perkenalkan, nama saya Dwi Tarisa Mastur, NPM 1915041011. Perkenalkan, nama saya Darmian Nisa, NPM 1915041019. Perkenalkan, saya Hisa Muhammad Fahri, NPM 1915041031. Perkenalkan, saya Tika Siti Junaria, NPM 1915041005. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitriani El-Khair, NPM 1955041005. Mengenal istilah geopolitik. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik, di mana geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani. Polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri atau negara, dan teia yang berarti urusan. Dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, daulat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politis mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Secara umum, geopolitik itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan berdasarkan kepulauan dan UUD 1945. Definisi geopolitik. Menurut pandangan Friedrich Russell dan Rudolf Schellen, pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup. Oleh karena itu, negara memerlukan ruang hidup, serta mengenal proses lahir, tumbuh, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Mereka juga yang mengajukan sebuah paham ekspansionisme atau pemekaran wilayah yang kemudian melahirkan ajaran power politik atau theory of power. Yang selanjutnya, menurut pandangan Karl Haushofer, suatu bangsa dalam mempertahankan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di lautan. Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup. Konsepsi geopolitik. Pada daerah kepulauan, karena terpisah-pisah, agar efisien, maka dalam politiknya diberlakukan sistem desentralisasi. Sedangkan pada daerah kontinental, karena lebih mudah diawasi, maka dalam politiknya diberlakukan sistem sentralisasi. Selanjutnya, pada daerah berpenduduk homogen cenderung untuk melaksanakan politik sentralisasi, sedangkan pada daerah berpenduduk heterogen cenderung untuk melaksanakan politik desentralisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori geopolitik. Teori yang pertama dikemukakan oleh Sir Halford Mackinder. Pokok dari teori Mackinder menyatakan bahwa konsep yang dikemukakan adalah kekuatan darat, dan teori ini juga mencetuskan tentang wawasan benua. Teorinya menyatakan barang siapa yang dapat menguasai daerah jantung, yaitu Eurasia, Eropa, dan Asia, maka dapat menguasai pulau dunia, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Barang siapa yang dapat menguasai pulau dunia, akhirnya dapat menguasai. Teori geopolitik 2. Teori ini dikemukakan oleh dua ahli, yaitu Sir Walter Raleigh dan Alfred Thier Mahan. Pokok teori kedua ahli tersebut menganut konsep
kekuatan maritim, dan mencetuskan wawasan bahari, yaitu kekuatan di lautan. Teorinya menyatakan, barang siapa menguasai lautan, akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai kekuatan dunia. Teori geopolitik 3. Teori ini dikemukakan oleh 4 ahli, yaitu William Michel, Albert Sapolsky, Giulio Douhet, dan John Fuller. Keempat ahli ini mencetuskan konsep wawasan dirgantara, yaitu kekuatan di udara, dengan pemikiran bahwa udara yang memiliki daya tangkis dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan. Teori geopolitik 4 dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Nicholas J. Skipman. Pokok teori Skipman disebut teori daerah batas atau teori wawasan kombinasi, yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat laut dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indriawi. Sedangkan kata Nusantara terdiri dari kata Nusa dan Antara. Kata Nusa sendiri dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan kata Antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Dari penjabaran di atas, kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang dipisahkan oleh laut atau bangsa-bangsa yang dipisahkan oleh laut. Pengertian wawasan Nusantara menurut Profesor Dr. Wan Usman adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Sedangkan wawasan Nusantara menurut GBHN tahun 1998 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu selanjutnya adalah unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Unsur-unsur dasar ini jadi penting dalam rangka sebagai fondasi dasar dan petunjuk kemana wawasan Nusantara ini akan dibawa, bagaimana pelaksanaannya, dan lain sebagainya. Unsur yang pertama adalah wadah wawasan Nusantara, yaitu wilayah lautan itu lebih penting daripada wilayah daratan. Tetapi seperti kita tahu, wilayah lautan itu sangat berpengaruh terhadap lokasi wilayah daratan dan seberapa besar wilayah daratan. Lalu selanjutnya, unsur isi. Unsur isi adalah bahwa cita-cita bangsa negara Indonesia, ya, seperti yang kita tahu tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan asas-asas dasar kesatuan dan pemerataan menjadi tujuan wawasan Nusantara ini, yaitu menyukseskan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Lalu selanjutnya adalah unsur tata laku. Tata laku batiniah dan tata laku lahiriah menjadi pedoman bagaimana kita menetapkan atau melaksanakan wawasan Nusantara, yaitu diyakini dalam batin atau dalam hati dan dilaksanakan dalam bentuk tindakan atau tata laku lahiriah. Lalu selanjutnya adalah asas-asas wawasan Nusantara. Asas-asas ini diperlukan sebagai kaidah dasar atau petunjuk pelaksanaan sederhananya dalam wawasan Nusantara. Asas-asasnya yaitu pertama, tujuan dan kepentingan yang sama. Tujuan dan kepentingan yang sama ini yang dimaksud adalah cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam UUD 1945. Lalu keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Nilai-nilai tersebut merupakan bagaimana kita seharusnya melaksanakan wawasan Nusantara. Walaupun tujuan bangsa Indonesia kita sudah jelas tertuang dalam
pembukaan UUD 1945, namun dalam usaha untuk mencapainya diperlukan asas adil, jujur, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan, sehingga tujuan dan kepentingan yang sama tadi dapat kita raih dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Tentang implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Dalam menjamin kehidupan ekonomi ini akan terciptanya tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan merata dan adil. Di lain sisi, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan sikap tanggung jawab pengelola sumber daya alam yang selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat tiap daerah secara timbal balik dan kelestarian sumber daya alam. Dalam kehidupan politik ini akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang lebih sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak di dalam wujud pemerintahan yang aspiratif, kuat, serta terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan. Dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap lahir dan batin yang mampu untuk menerima, merangkul, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus menjadi karunia dari Sang Pencipta. Implementasi sosial budaya ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih rukun. Dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan dan mengembangkan rasa kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang nantinya apabila diterapkan akan membentuk sikap bela negara dalam diri tiap warga negara Indonesia. Dengan adanya wawasan Nusantara, kita harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan perjuangan cinta tanah air serta rela berkorban bagi bangsa. Contoh studi kasus perairan Ambalat di Laut Sulawesi. Masalah antara Indonesia dan Malaysia seputar Blok Ambalat mengemuka ketika tersiarnya kabar bahwa pemerintahan Malaysia melalui perusahaan minyak nasionalnya atau Petronas memberikan konsesi minyak atau production sharing contract kepada perusahaan minyak Shell atas cadangan minyak yang terletak di Laut Sulawesi atau perairan sebelah timur Kalimantan. Pemerintah Indonesia mengajukan protes atas hal ini karena merasa bahwa wilayah itu berada dalam kedaulatan negara Indonesia. Sebenarnya, klaim Malaysia terhadap cadangan minyak di wilayah itu sudah diprotes Indonesia sejak tahun 1980, menyusul diterbitkannya peta wilayah Malaysia pada tahun 1979. Peta tersebut mengklaim wilayah di Laut Sulawesi sebagai milik Malaysia dengan didasarkan pada kepemilikan negara itu atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Malaysia beranggapan bahwa dengan dimasukkannya Sipadan dan Ligitan sebagai wilayah kedaulatan Malaysia, secara otomatis perairan di Laut Sulawesi tersebut masuk ke dalam garis wilayahnya. Indonesia menolak klaim demikian dengan alasan bahwa klaim tersebut bertentangan dengan di wilayah yang dipersengketakan pun terjadi ketegangan-ketegangan antara tentara Malaysia dan TNI. TNI menggelar pasukan dan kapal-kapal perangnya di wilayah tersebut yang dikatakan untuk mengimbangi kapal-kapal perang Malaysia yang sudah lebih dulu berada di sana. Bahkan di Pulau Sebatik yang berbatasan darat dengan Malaysia, TNI dan tentara diraja Malaysia saling mengarahkan moncong senjata dan konon saling ejek pun kerap terjadi. Kapal-kapal perang Malaysia diberitakan mengganggu pembangunan mercusuar di atol Karang Unarang, bahkan sempat menangkap dan menyiksa. Saling intimidasi kerap terjadi antara kapal-kapal perang Malaysia dengan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut. Yang paling parah terjadi pada tanggal 8 April 2005, ketika KRI Tedong Naga saling serempet dengan KD Rencong di dekat Karang Unarang. Insiden serempetan dua kapal perang itu kembali menghangatkan suasana. Padahal sebelumnya pada tanggal 22 sampai 23 Maret 2005 telah diadakan pertemuan teknis antara perwakilan kedua negara untuk mencari solusi yang damai. Menteri Luar Negeri Malaysia pun telah diterima Presiden.
dan beberapa anggota DPR Republik Indonesia pun telah menemui Perdana Menteri Malaysia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.